Dia sedang merekam. Ini belajar dari alam, belajar nilai ekologi spiritual. Dalam kepercayaan ada ekologi spiritual sebagai salah satu penerapan ajaran-ajaran kepercayaan maupun tradisi para leluhur tentang bagaimana hidup selaras dengan alam. Nah, di dalam kajian ini yang dilihat adalah hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melihat dampak negatifnya serta maupun dampak positifnya ya. Nah, ini gambar adalah suasana alam yang nyaman, lestari ya, tidak mengalami kerusakan. Kelihatan dari tumbuhannya yang dari atas sampai ke bawah ada lengkapnya. Dalam spiritual kita ada ajas keseimbangan menghormati alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, tentu menjaga kelestariannya. Hampir semua ajaran kepercayaan di Nusantara memiliki ritual-ritual untuk menghormati alam sebagai bagian daripada apa yang disebut dalam istilah Jawa Mamayu Hayuning Bawana. Nah, pertanyaan pentingnya adalah selain daripada unsur mematuhi ajaran kepercayaan, dewasa ini sering ditanyakan di dunia global, apa yang akan kita lakukan yang ada kaitannya dengan warisan kita dengan anak cucu kita atau generasi yang akan datang dan keselamatan lingkungan di bumi ini sebagai rumah besar kita. Jadi semua manusia di bumi ini adalah senasib dan sepenanggungan tentunya tentang nasib bumi kita ini. Nah, yang mau kita capai dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kita menyelamatkan bumi yang satu ini dalam kompetensi sikap, ya sikap ekologi spiritual, hubungan antara alam dan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kita bisa memahami apa kewajiban manusia terhadap alam, itu sebagai pengetahuan. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat kita lakukan, praktik penanganan limbah atau mengatasi kerusakan alam. Jadi tiga ini ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita. Ada teknologinya nomor 3 ya. Ini satu, sikap kita itu berkaitan dengan amal, kepercayaan. Ini pemahaman atau pengetahuan kita, bisa dari mana kita mempunyai kewajiban pada alam, bisa kita analisis kewajiban sebagai bagian daripada ekologi bumi ya, manusia sebagai bagian ekologi ekosistem. Kemudian tidak saja untuk pengetahuan, tapi kita perlu apa yang bisa kita lakukan praktiknya ya. Misalnya bagaimana kegiatan-kegiatan penanganan limbah plastik sebagai contoh, bagaimana menyehatkan bumi dari penanganan limbah organik menjadi pupuk hayati. Nah, itu juga di hal lain seperti bagaimana menyelamatkan sumber-sumber air, menyelamatkan hutan, dan masih banyak lagi. Kita pilih akan aktivitas yang paling dekat dengan kehidupan kita. Mungkin dalam kegiatan ini termasuk proyeknya nanti kalian bisa memerlukan berbagai bahan dan material seperti contoh-contoh limbah plastik yang akan kamu tunjukkan. Kemudian tentunya sudah pasti ini nanti limbah organik di rumah atau limbah organik domestik, itu seperti air cucian beras,
buah, potongan sayur, sisa makanan yang rata-rata dari tumbuhan. Itu limbah organik rumah tangga, bagaimana itu dikelola, dikumpulkan. Mungkin masih ada bentuk-bentuk lain ya. Kemudian bisa juga dari limbah-limbah pertanian atau sisa dedak seperti itu dan lain-lain. Kemudian alat simulasi memilah sampah ya, mungkin peragaan kami ya, ada dua keranjang, ada dua wadah yang bisa kamu peragakan tempatnya limbah organik dan anorganik. Tempatnya khusus limbah plastik misalnya. Seperti limbah plastik ini banyak ya, baik berupa kemasan botol minuman maupun berupa pembungkus ya. Kemudian Anda juga mungkin perlu sumber-sumber elektronik dari internet ya, boleh dicari juga dari website blog kecil saya. Ada juga ini panduan pembuatan kompos dan POC. Mungkin juga seperti kata si Marco, dia harus menggunakan aplikasi laptop mungkin dengan Zoom. Nah, kalau si Leoni dengan si Agustino menggunakan proyektor, mungkin dia di pengumuman pada hari Sabtu yang akan datang. Mungkin Anda perlu bahan-bahan tambahan seperti ini. Apa ini kira-kira? Ini serbuk gergaji, bisa juga tanaman liar eceng gondok, jerami, dan berbagai macam lainnya ya. Ini air beras. Mungkin Anda perlu perkakas peralatan-peralatan lainnya. Ini di proyek nanti dijelaskan alat dan bahannya secara rinci. Nah, dalam pembelajaran ini juga kita mengambil tema Anda melakukan penyuluhan ya. Jadi yang target dalam penyuluhan Anda adalah bagaimana peserta atau yang menerima penyuluhan itu menerima sosialisasi, bisa mengamalkan sikap memelihara lingkungan dan kebersihan sebagai bagian ketaatan pada ajaran kepercayaannya. Jadi sini kuncinya ya, ekologi spiritual sebagai sikap ya. Nah, jadi ekologi spiritual itu sebagai sikap. Yang kedua adalah jika mungkin mereka mendapatkan keterampilan merencanakan penanganan limbah organik untuk pembuatan pupuk hayati sederhana secara berkelompok tentunya atau berkolaborasi. Sama kayak tadi, dari sisi pengetahuan memberikan pemahaman ada apa bahaya limbah plastik dan bagaimana mempromosikan penanganan limbah plastik dengan 3R. Juga pengetahuan tentang pembuatan kompos dan pupuk hayati dari limbah organik. Jadi kalian para mahasiswa bisa melakukan diskusi lebih jauh dan sambil mencari sumber-sumber digital tentang belajar dari alam. Yang kedua, bisa kita bertanya kepada orang tua melalui wawancara tentunya. Ini nilai-nilai dalam ajaran kepercayaan maupun tradisi leluhur yang terkait dengan pesan-pesan menjaga alam ya. Kemudian dalam diskusi ini kita belajar tentang kerusakan alam global yang seperti efek gas rumah kaca, dampak plastik, kerusakan hutan yang menjadi momok terbesar. Kemudian bagaimana cara-cara menangani dampak dari plastik ini. Ada 3R, yaitu reduce atau kurangi penggunaan plastik, kemudian reuse atau gunakan kembali plastik, dan recycle atau daur ulang plastik. Kemudian bagaimana dengan limbah hayati, limbah organik menjadi pupuk hayati. Ini topik diskusi kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita gali salah satu. Ini adalah pesan-pesan leluhur yang menjadi nilai kearifan lokal. Mungkin Anda belum pernah dengar. Ada pas yang mengatakan sinuat tubuh niupat males, sajeput boni jadi sadapang,
pasu-pasu ni debata di uban nagabe. Jadi yang ditanam itu akan tumbuh, tentunya kalau enggak ditanam tidak tumbuh ya. Jadi perbuatan kita terhadap alam akan kita panen juga. Perbuatan baik akan menghasilkan baik. Namun seringkali kita menganggap perbuatan itu baik, namun merusak lingkungan ya. Seperti penanganan pembukaan perkebunan baru dengan membabat hutan. Salah satu contoh besarnya dengan pembakaran hutan ya. Kemudian di alam ini memang makhluk hidup itu punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya. Alam juga punya kemampuan memperbaiki, meregenerasi dirinya sendiri. Maka disebut sejumput benih bisa menjadi satu bakul. Itu adalah karena hukum Tuhan. Jadi kita harus bisa memanfaatkannya dengan bijak. Nah, yang penting kita pegang adalah seperti ucapan David Orr, kalau kita sedang melakukan usaha menyembuhkan bumi, artinya kita juga menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita menyatu dengan alam sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi secara spiritual, tanah, air, udara, hutan, sungai yang jernih adalah jiwa kita juga. Satu jiwa yaitu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita lihat misalnya plastik ini yang sudah heboh. Kalau dibakar dia akan menjadi mikroplastik selain menghasilkan CO2 yang menjadi emisi gas karbon dioksida di udara, menyebabkan pemanasan global. Kemudian itu sekitar 30% terjadi demikian ya. Dengan kesadaran yang meningkat, maka sekitar 35% plastik itu sudah dikumpulkan dan didaur ulang ya. Ini daur ulang gambar yang kedua ya. Namun banyak juga yang dibuang begitu saja, berakhir melekat di tanah, bahkan terbawa air hingga ke laut ya. Hingga ke laut. Bahkan katanya penyu dan beberapa ikan kita sudah makan plastik. Kemudian ikan-ikan itu dikonsumsi manusia lagi, dapat menjadi pemicu penyebab kanker dan berbagai hal lain yang negatif. Nah, jadi cara-cara bijak untuk menangani plastik ini sangat diperlukan ya. Kita harus memulainya dari pemilahan limbah ya, pemilahan limbah. Jadi kalau mungkin beberapa hal yang perlu kita tangani yang ada kaitannya dengan daur ulang, diantaranya bahan-bahan kaca atau gelas, bahan kertas, plastik, dan berupa botol ya. Itu dipakai berulang bisa ya. Itu bisa mencapai perbaikan penyelamatan lingkungan 10% dari bahan plastik ini. Kemudian yang terpenting adalah peningkatan jumlah daur ulang ini bisa mencapai 55% dari seluruh upaya kita jika maksimal ya. Jadi kemudian penggunaan sampah rumah tangga, kemudian menggunakan keranjang, itu bisa penyelamatannya sekitar 25%. Ya, semua upaya perlu dilakukan. Nah, jadi plastik itu dapat dikendalikan dengan upaya 3R: reduce, reuse, dan recycling. Kemudian tentang bagian lain adalah usaha kita belajar dari alam, menangani plastik dengan 3R, merawat alam dengan bertani organik. Ini juga berdampak 70% menyelamatkan bumi. Jadi kalau dari sisi plastik 30%-nya bisa kita lakukan, dan bagian yang terbesar yang bisa kita lakukan adalah dengan bertani organik. Ini sangat besar dampaknya. Oke. Menyehatkan bumi, menyegarkan tanah, limbah organik menjadi pupuk hayati dan kompos ya. Jadi saatnya kita bertindak.
Nanti melalui proyek Anda misalnya mengolah limbah menjadi pupuk hayati, bisa pupuk organik cair atau POC, bisa pupuk organik padat atau kompos ya. Itu nanti aksi Anda dalam proyek membuat POC dan kompos. Oke. Ya, tanam dirimu dengan kokoh. Ini kata-kata yang menarik ini ya. Antara lain bisa menjadi inspirasi Anda bahwa pupuk hayati akan membawa harapan, menumbuhkan harapan pulihnya bumi kita. Kemudian eceng gondok yang sering membuat hati gondok ya karena dia mencemari air, bisa juga diolah untuk membentuk humus atau pembentukan asam humat yang sangat bermanfaat. Bertani organik dengan hati ya, jadi dari hatilah. Ini tujuannya adalah mewariskan sikap peduli lingkungan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anaknya dan cucu kita tentunya. Oke, kita harus berpikir bahwa kualitas kita sebagai manusia, sebagai yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, sifat khas sebagai seorang penghayat, kita adalah ekologi warrior. Yang pertama, yang sifat khas kita adalah peduli dan penuh pertimbangan ya, terhadap lingkungan. Ini gambar daunnya ya. Kemudian yang kedua, orang-orang penghayat itu punya sikap yang lazim, berani dan penuh pemahaman ya. Berani karena sudah penuh dengan pemahaman. Kemudian yang ketiga, tidak takut mencoba hal-hal baru, termasuk dari penerapan bioteknologi ini untuk lingkungan. Selamat menerapkan, semoga adik-adik mahasiswa punya pemahaman, begitu juga siapa saja pelajar dan masyarakat komunitas kita bisa mencoba ini merawat lingkungan. Jadi mengurangi produksi gas bakar baik dari pertanian maupun dari limbah rumah tangga maupun dari plastik itu dapat mengurangi efek gas rumah kaca atau ini yang berdampak pada pemanasan bumi, yang bumi semakin panas semakin setiap tahunnya ya. Begitulah uraian ringkas dari penyampaian ini. Saya sampaikan Horas Mauliate dan Rahayu.